Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat, sekali lagi saya kembali memakai baju bernuansa merah darah ini, agak marun gitu ya. Artinya ini ya berita hot gitu ya. Apa itu berita hot? Berita tentang Indosuria. Ya, Indosuria. Saya sudah banyak diminta orang untuk mereview mengenai KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Besar ini Indosuria. Wah, cabangnya banyak di Jakarta. Di luar kota juga ada setahu saya. Ini kasusnya sudah sekitar 2 tahun, bahkan lebih gitu ya. Yang tidak bisa atau gagal bayar pinjaman, bukan pinjaman sih ya. Dia kan simpan pinjam ya. Dia mengiming-iming kalau orang simpan di Indosuria ini dapat bunga besar sekali. Gitu ya. Berapa waktu itu ya? Sekitar 12% atau lebih gitu ya. Begitu juga kalau Anda pinjam dari Indosuria, bunganya tinggi, bisa 20%. Kira-kira begitu. Secara teori sih bagus ya, dalam arti kata Anda dapat 12% kalau dia pinjamkan ke orang, orang bayar dia 20%. Tetapi ternyata, katanya ya, saya belum lihat lagi karena dari berita yang saya baca, ternyata dia tidak punya izin OJK. Nah, kasus itu sudah berjalan 2 tahun. Uang orang yang disimpan di Indosuria dan tidak bisa ditarik, terakhir itu total-totalnya sekitar 15 triliun yang tidak bisa ditarik. Oke? Nah, oke lah. Itu sekilas saja ya yang saya bisa overview gitu ya. Nah, terus kemudian masalahnya apa? Ya, digugatlah sama para penyimpan. Ya. Nah, kita lihat dulu berita di sini ya. Kasus investasi bodong. Bareskrim tahan 3 bos KSP Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ya. Di sini kalau saya lihat 3 bos KSP Indosuria yang ditahan Bareskrim Polri atas kasus investasi bodong adalah, ini yang kecil tuh tulisannya. Mungkin Anda nggak kebaca, tapi saya bisa perbesar di layar laptop saya. Henry Surya, pendiri, namanya juga Surya, kan diambil dari namanya ya, Indosuria. Kemudian Cipta Jun Indria dan Cipta Suwito Ayub. Ya. Nah, di sini CNN memberitakan bahwa Bareskrim Polri menahan sejumlah petinggi Koperasi Simpan Pinjam Indosuria usai melakukan penangkapan pada Jumat lalu 25 Februari. Nah, di sini bravo Bareskrim. Seperti yang sudah saya pernah ulas kan, Bapak Brigjen Wisnu Hermawan, saya kenal lah orangnya, orang yang tegas. Beliau juga yang dibawa di TV Dexus yang beliau pimpin, ya lagi menginvestigasi robot-robot trading, suntik modal Alkes, juga VTube di bawah di TV Dexus ini ya. Jadi beliau ini banyak sekali melakukan penangkapan-penangkapan di masa jabatannya yang baru ini. Tancap gas. Oke. Memang orangnya tegas kan, sudah saya kasih tahu ya. Nah, di sini dikatakan 3 pejabat yang telah berstatus tersangka, tadi saya sudah bacakan ya kan, adalah pendiri sekaligus ketua KSP Indosuria yaitu Henry Surya. Kemudian Direktur Keuangan KSP Indosuria yaitu Cipta Jun Indria dan Direktur Operasional KSP Indosuria Cipta Suwito Ayub. Oke. Nah, kemudian Bapak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan menyatakan bahwa ya nanti rilis lengkapnya minggu depan ya, kira-kira begitu ya. Wisnu itu belum bisa memerinci mengenai penangkapan dan penahanan pejabat Koperasi Simpan Pinjam itu yang telah banyak merugikan banyak korban. Ya, di sini dikatakan KSP Indosuria diduga melakukan penghimpunan dana ilegal menggunakan badan hukum. Jadi ya, kalau Anda lihat, ini ada PT-nya legal dong, betul, badan hukum boleh legal, tapi usahanya bisa ilegal. Ya,
Apa di sini? Menghimpun dana secara ilegal. Perusahaan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Kemudian total keseluruhan investor diduga mencapai 14.500 orang dengan nilai kerugian mencapai yang saya sudah sebutkan tadi ya sekitar 15,9 triliun. Henry diduga menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka dan memberikan bunga 8-11%, ya kan? Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada perizinan usaha dari OJK. Oke. Polisi telah melakukan pelacakan dan penyitaan aset milik tersangka yang diduga hasil dari dugaan tindak pidana tersebut. Namun demikian, dari kegiatan penghimpun dana itu berujung pada gagal bayar. Ya, dia janjikan bunga tinggi, akhirnya gagal bayar. Nah, para tersangka dijerat pasal 40, berapa itu? 6 ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 Sancipa Penipuan KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mati ini TPPU. Pokoknya kalau ada TPPU itu akan dimiskinkan, semua harta akan disita. Jadi keren juga nih sekarang Bareskrim ya, khususnya di Tipideksus di bawah Bapak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan. Semua pakai tindak pidana pencucian uang. Wah, dikuras nanti, dimiskinkan itu. Ya. Nah, berita yang serupa juga ada di Liputan 6. Ya. Di sini dikatakan sama, Bareskrim Polri tangkap petinggi KSP Indosuria. Ya, baru 2 hari yang lalu ini beritanya. Nah, Bareskrim Polri menangkap sejumlah petinggi koperasi simpan pinjam Indosuria. Dilakukan pada Jumat lalu. Nah, di Tipideksus sekali lagi Bapak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan membenarkan, tapi dia belum bisa memberikan detail. Sudah katanya, sudah ditangkap ya. Ada 3 petinggi dan sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Ya, namanya sama tadi ya, pendirinya Henry Surya, ya, direktur keuangannya Cipta Jun Indria, direktur operasional Cipta Suwito Ayub. Nanti rilis lengkap Selasa besok ya. Kita lihat lagi nanti ya beritanya yang detail ya. Ini kan masing introduksi. Kemudian dikatakan di sini Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak perbankan terkait kelanjutan penanganan kasus koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah, di Tipideksus Polri pada waktu itu, ini kan kasusnya sudah 2 tahunan ya, yaitu Bapak Brigjen Helmi Santika. Kenapa lama? Katanya koordinasi memerlukan, perlu koordinasi ya, untuk mendapatkan masukan konstruksi perkara yang dibangun oleh penyidik ya. Kemudian dia juga harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, pihak perbankan dan lain-lain ya. Nah, kemudian Helmi waktu itu yang mengepalai di Tipideksus menegaskan penyidik dalam hal ini dia berhati-hatilah kasarnya, makanya perlu waktu lah kira-kira gitu ya. Karena ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan. Sejauh ini tim masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli katanya. Penyidik juga mengakomodir korban-korban lain yang baru mengadukan Indosuria saat kasus tersebut sudah dalam proses penanganan Bareskrim Polri. Nah, itu berita yang berhubungan dengan penangkapan 3 bos gitu ya. Nah, nanti detailnya ini nih besok baru akan diumumkan secara lebih detail oleh di Tipideksus Bareskrim. Nah, tapi yang menarik di sini ada berita di era.id ya. Disebutkan ya samalah kira-kira, polisi dikabarkan tahan petinggi KSP Indosuria. Nah, LQ Indonesia Law Firm mengucapkan terima kasih kepada Mabes Polri. Siapa LQ Indonesia Law Firm ini? Yang saya ikuti, yang saya tahu, LQ Indonesia Law Firm ini adalah salah satu dari law firm atau firma hukum yang dipakai oleh para korban Indosuria. Jadi begini, garis besar ya.
Dari 14.500 nasabah sebut saja dari KSP Indosuria itu ternyata terpecah. Ada yang memakai LQ Indonesia Law Firm, ada yang menggunakan firma hukum lainnya lah, sebut saja demikian. Saya tidak tahu nama-namanya, tapi yang saya cuma tahu ini yang LQ Indonesia Law Firm. Firma hukum lainnya sepertinya menerima usulan PKPU yang diajukan oleh pihak Indosuria. Ya, PKPU itu apa? PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi begini, Indosuria kan dalam hal ini kan gagal bayar sekitar 15,9 triliun. Ketika digugat oleh para nasabah supaya mereka tidak ditahan, dia mengajukan konsep atau skema PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Gunanya apa? Supaya kalau PKPU itu diterima, mereka tidak ditahan. Jadi begini, dalam kasus ini, kalau PKPU itu diterima, maka dia akan nyicil gitu ya. Menyicil membayar kewajibannya. Bisa dibayar semua, bisa tidak. Nah, LQ Indonesia Law Firm dari pertama dia menolak PKPU. Kenapa? Karena menurut LQ Indonesia Law Firm, ya, seluruh kejahatan investasi bodong yang mengajukan PKPU, ketika bos-bosnya itu ditangkap, maka skema PKPU itu bubar. Jadi sekali lagi, dalam seluruh kasus investasi bodong seperti Koperasi Cipaganti, First Travel, dan lain-lain, ketika mereka mengajukan PKPU, polisi kan juga bekerja. Ketika polisi berhasil menangkap, ya kan tergantung dari proses lah, kira-kira begitu. Kalau sampai bosnya ditangkap, maka proses PKPU itu stop. Kalau proses PKPU itu stop, maka tidak ada pembayaran kepada para korban. Oke? Itu konsekuensinya, kira-kira ya. Nah, LQ Indonesia Law Firm menolak menggunakan PKPU. Dia terus menggugat tidak menggunakan PKPU. Dia mengajukan bahwa mereka ini melakukan penipuan. Ya, segala macam tadi, tindak pidana pencucian uang. Jadi, mereka lebih mengincar bos-bos Indosuria ini ke aspek pidana. Sebabnya kalau mereka masuk ke PKPU seperti yang lainnya itu berarti mereka masuk ke area perdata, yang mana settlementnya nanti dicicil atau bagaimana gitu ya. Waktunya berapa lama gitu ya. Nah, dia tidak. Dia langsung mengajukan gugatan pidana, dia menolak PKPU. Dan keuntungannya apa? Begini, ini yang saya pelajari juga nih. Kalau misalnya orang yang mengajukan PKPU, tapi bosnya seperti ini ditangkap, maka yang mengajukan PKPU tidak dapat ganti rugi. Karena kenapa? Kalau misalkan semuanya mengajukan terima PKPU, ya, kemudian bosnya ditangkap, seperti ini, maka nanti semua aset dari bos-bos ini disita untuk negara. Itu yang kejadian di semua investasi bodong seperti Koperasi Cipaganti, First Travel, dan lain-lain. Demikian keterangan dari LQ Indonesia Law Firm. Maka dia tidak mau pakai PKPU. Ya kan? Diajukan pidana, dia minta itu disita, ya, kekayaan, aset, dan segala macam, dan diminta untuk dibagikan kepada para korban. Dan ternyata strateginya berhasil. Itu menurut LQ Indonesia Law Firm. Makanya dia bilang dia berterima kasih kepada Mabes Polri. Seru ini. Nah, kita lihat aja beritanya di sini ya. Para tersangka kasus Koperasi Indosuria, yaitu Henry Surya, pendirinya, kemudian Jun Indria dan Suwito Ayub, dikabarkan sudah ditahan. Namun, Dirti Bideksus Mabes Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, mengaku polisi baru akan mengadakan press release resmi hari Selasa, besok, tanggal 1 Maret tahun 2022. Kemudian LQ Indonesia Law Firm tidak terkejut dengan berita tersebut. Advokat Alvin Lim, Ketua
pengurus LQ Indonesia Law Firm ini selaku kuasa hukum pelapor dari kasus Indosuria di Mabes memberikan keterangan bahwa sudah diduga bahwa akhirnya akan ditahan. Nah, Mabes dan Kejaksaan sudah memberikan janjinya dan akan bekerja profesional. Maka LQ Indonesia Law Firm mengucapkan terima kasih kepada DTP Deksus Mabes Polri, Bareskrim lah ya, yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa kasus gagal bayar ini, ya kan, PKPU selalu dijadikan modus untuk menghindari pidana. Jadi dia tahu kalau setiap kasus investasi bodong, kalau bosnya minta PKPU itu dianggapnya modus. Karena ya kalau akhirnya dia ditangkap, nasabah tidak akan dapat uang karena aset-aset mereka ini akan disita untuk negara. Tapi kalau dia gugat secara pidana, menurut Alvin Lim, maka sedapatnya itu nanti akan dibagi secara proporsional kepada para pelapor, ya. Nah, kemudian di sini dia memberikan contoh, misalnya Koperasi Langit Biru, Koperasi Cipaganti yang sudah saya sebutkan tadi, First Travel tidak ada cicilan yang dibayar lunas, ya. 10% saja tidak, gitu ya. Lalu parahnya aset yang disita seperti kasus First Travel malah diambil atau disita untuk negara, tidak dikembalikan kepada para korban. Oke? Nah, ini disebabkan karena lawyer yang mengurus kasus First Travel tidak paham hukum. Ini katanya dia, gitu ya. Nggak heran hasilnya para korban First Travel semuanya gigit jari, kata Alvin. Nah, Alvin mengatakan karena itu dalam kasus Indosuria, para korban seluruhnya harus melakukan langkah berupa permohonan untuk meminta aset yang disita tersebut. Tentunya melalui prosedur hukum yang berlaku. Ya. Nah, oleh karena itu, mereka ini, LQ Indonesia Law Firm, malah sekarang mengajak, bagi Anda yang dulu ikut PKPU, yang tidak ikut kami, kira-kira begitu yang saya dengar videonya gitu ya, masih ada kesempatan, ayo ikut kami, katanya begitu ya. Sebagai informasi dari video yang dari LQ Indonesia Law Firm, dia dapat info katanya aset dari bos-bos ini yang disita kira-kira 10% dari 15 triliun gitu ya. Ya lumayan kalau kembali kan masih dapat 10% daripada korban-korban investasi bodong lainnya yang kalau sita untuk negara. Kalau ini permohonan dia adalah minta disita untuk dikembalikan kepada para korban. Jadi bagi yang dulu tidak ikutan LQ Indonesia Law Firm, yang saya dengar videonya, dia membuka kesempatan untuk join, ya. Nah, maka di sini dia bilang supaya aset yang disita bisa dibagi kepada para korban. Menarik ya. Oleh karena itu, nah ini sebagai pelajaran ya. Jadi kalau Anda nanti korban robot trading ya. Nah ini ya, belajar dari kasus Indosuria. Ketika nanti para bos robot trading itu mengajukan PKPU dengan alasan kami mau bertanggung jawab, kami mau bayar gitu ya, mau dicicil gitu ya PKPU. Nah, Anda bisa meniru langkah LQ Law Firm ini ya. Nah, begitu juga yang sedang dilakukan oleh Pablo, misalnya dia tuntut supaya aset dari bos-bos robot trading ini kalau disita dikembalikan kepada pelapor. Kalau mengikuti PKPU, bosnya keburu ketangkep, maka asetnya akan disita untuk negara bagi yang mengajukan atau menerima PKPU. Sedangkan yang dari LQ Law Firm, dia mengajukan gugatan pidana yang mana meminta aset dari para bos, dalam hal ini Indosuria, disita dan dikembalikan kepada para korban. Jadi semoga ini bisa menjadi sebuah info yang mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua, oke? Apalagi jika Anda menjadi korban investasi bodong, apapun itu, mau Indosuria, robot trading, titip dana, apapun, ya. Ini suatu langkah yang bisa Anda tiru kalau Anda nanti berperkara melalui jalur hukum, oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.